Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pada hari ini kita boleh bersama di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran ke-14 yang terakhir triwulan yang keempat ini yang bertajuk Semua Perkara Baru. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, tajuk Sekolah Sabat kita, Semua Perkara Baru. Yang menjadi pertanyaan, apa yang baru? Untuk siapa yang baru? Bagaimana mendapatkan yang baru itu? Minggu ini kita akan merenungkan janji mulia tentang surga baru dan bumi baru, termasuk bait suci surga, kehadiran Tuhan, akhir kematian dan air mata, dan akhirnya kemenangan muktamad kasih Tuhan. Di skrin saudara adalah ayat-ayat Alkitab yang membantu kita di dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sabat. Ayat hafalan, Wahyu 21 ayat 5 mengatakan, Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Saudara, untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat, kita akan membagikan kepada 5 topik seperti yang tertera di skrin Anda. Pendahuluan Sekolah Sabat. Planet kita adalah tempat yang sempurna, yang dicipta untuk makhluk yang sempurna. Semuanya sangat baik. Kejadian 1:31. Namun, penderitaan dan kematian muncul dengan dosa, sehingga dunia yang sempurna ini menjadi merosot atau jatuh. Yesaya mendapat gambaran tentang pengubahsuaian lengkap yang akan dilakukan oleh Tuhan. Petrus mengingati janji ini dalam 2 Petrus 3 ayat 13. Akhirnya, Alkitab berakhir dengan satu penglihatan yang menghiburkan tentang bumi baru, tempat di mana semua orang boleh tinggal jika mereka mau. Kita ke tajuk yang pertama, yaitu langit baru dan bumi baru. Siapa yang membuat langit dan bumi yang baru ini? Apa ciri-ciri bumi yang baru ini? Yesaya 65 ayat 17 katakan, Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Yesaya 65 ayat 17 hingga 25 dan Yesaya 66 ayat 22 hingga 23 menunjukkan rencana Tuhan untuk menghapuskan dosa secara beransur-ansur. Akhirnya, manusia akan hidup dalam dunia yang tidak berdosa. Israel dimaksudkan untuk melaksanakan rencana Tuhan. Mereka sepatutnya menerima Mesias, yaitu Yesus dari Nazaret, dan menjadi terang yang membawa seluruh dunia kepada Tuhan. Yesaya 11, 6 ayat 12, Yesaya 60 hingga 1 hingga 5. Kemudian, alam semula jadi akan berubah secara beransur-ansur sehingga berubah sepenuhnya menjadi baru. Walau bagaimanapun, Israel tidak melaksanakan bahagian mereka. Janji-janji Tuhan telah dipindahkan kepada gereja dan rencana itu telah diambil alih oleh gereja. Pelan baru mengandungi perubahan kepada yang asal yang diumumkan dalam Yesaya 65. Seperti yang dijelaskan oleh Yesus, beberapa perkara dikekalkan, yang lain dikeluarkan, dan yang lain akan ditambahkan. Saudara, artinya apa? Rencana asal, yaitu di dalam Yesaya 65, akan terjadi, di mana bumi baru akan menggantikan bumi yang lama. Dosa tidak akan diingat lagi. Yerusalem menjadi tempat sukacita. Tiada lagi air mata. Anak-anak Tuhan tidak akan mati. Orang benar panjang umur. Orang berdosa mati awal. Hasil kerja berkelimpahan. Akan ada damai dan kemakmuran. Allah menjawab doa dan alam diubah. Itulah rencana asal dalam Yesaya 65. Kemudian, apa yang dikeluarkan atau dihapuskan? Akan dihapuskan itu adalah kematian, dosa dan orang berdosa. Kemudian dihapuskan
tidak ada yang akan melahirkan anak. Matius 22. Dan apa yang ditambahkan? Yerusalem baru akan turun dari surga. Takhta Allah akan kekal di dalam kota. Allah sendiri akan diam bersama umatnya secara fisikal dan berkekalan. Kita ke tajuk yang kedua, yaitu di bait Tuhan. Ya, menjadi pertanyaan, apa yang ada di bait Tuhan ini? Apa hubungan kita dengan yang ada di bait Tuhan itu? Wahyu 3 ayat 12 mengatakan, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Nah, sesetengah orang bercakap tentang surga itu sendiri sebagai tempat perlindungan Tuhan. Tetapi kitab Wahyu merujuk kepada tempat kudus atau kuil atau bait khusus di dalam Yerusalem baru, di mana takhta Tuhan dan lautan kaca terletak. Di sana sejumlah besar orang kudus dari semua bangsa, suku, bangsa, dan bahasa akan menyembah Tuhan selama-lamanya. Baik pada zaman Israel dan pada masa kini, orang menyembah Tuhan dalam roh di tempat ibadah, tanpa Dia hadir secara fisikal. Hal ini akan berbeza di bumi baru. Umat yang ditebus akan melayani Tuhan di dalam bait-Nya, di hadapan anak domba, Yesus secara fisikal. Lebih-lebih lagi mereka akan menjadi soko guru bait suci yang tinggal di Yerusalem baru, dekat dengan takhta Tuhan. Walau bagaimanapun, tiada kuil di Yerusalem baru. Wahyu 21-22. Kehadiran Tuhan menjadikan kota itu sendiri sebuah kuil atau bait di mana kita akan menyembah Tuhan di hadapannya. Kita akan memuji Yesus, penebus kita, selama-lamanya. Tajuk yang ketiga, di hadirat Tuhan. Apa yang terjadi di hadirat Tuhan? Bagaimana kita boleh hadir di hadirat Tuhan? Matius 5:8 katakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan diam dalam terang yang tidak dapat didekati, dan bahwa tidak seorang pun pernah melihat Tuhan. Adakah ini bermakna bahwa orang-orang kudus di sorga tidak akan pernah melihat Tuhan Bapa? Tidak sama sekali. Jelas bahwa tidak melihat Tuhan merujuk kepada manusia selepas kejatuhan di dalam dosa. Karena terdapat beberapa petunjuk dalam kitab suci bahwa orang-orang kudus akan benar-benar melihat Dia di sorga. Kita telah dijanjikan bahwa kita akan bertemu dengan Tuhan apabila dosa dihapuskan. Nah, kedua-dua Yerusalem dan Yohanes mendorong kita untuk memiliki hati yang bersih dan menyucikan diri kita karena kita akan melihat Tuhan. Matius 5, Yohanes 3. Tuhan menawarkan keselamatan, menggembirakan secara percuma. Harapan untuk bertemu dengannya hanya terjadi apabila kita melakukan satu perubahan dalam hidup kita. Kita mesti menuruti firman Tuhan hari ini, membiarkan Roh Kudus memimpin kita dan membentuk sifat pribadi kita. Tajuk yang keempat, yaitu tiada lagi kematian dan air mata. Di mana tempat itu? Bagaimana kita boleh sampai ke sana? Wahyu 21:4 katakan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau retap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Nah, teori jiwa yang tidak berkematian, menderita selama-lamanya di dalam neraka yang menyala-nyala, bercanggah dengan ajaran Alkitab bahwa di langit baru dan bumi baru akan ada. Dan maut tidak ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Jika teori neraka, api yang kekal adalah benar, maka kematian kedua tidak akan menghapuskan dosa dan umat berdosa dari alam semesta, tetapi hanya mengurung mereka dalam neraka yang kekal dalam duka dan tangisan. Dan banyak lagi dalam case ini, alam semesta tidak akan dikembalikan sepenuhnya kepada kesempurnaan asalnya. Tetapi puji Tuhan bahwa Alkitab melukiskan gambaran yang sama sekali berbeza.
Tuhan mengambil berat tentang penderitaan dan kesedihan kita. Dia bersedia menghiburkan kita. Mazmur 56. Namun, ada air mata yang tidak akan dihapuskan di dalam hidup ini, tetapi pada masa hadapan. Air mata untuk kekasih kita akan dihapuskan pada hari kebangkitan. Air mata untuk ketidakadilan dan segala yang kita tidak fahami pada masa ini akan dihapuskan pada penghakiman Tuhan semasa milenium. Akhirnya, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat dan tidak akan terlintas dalam pikiran. Tajuk yang kelima, yaitu namanya di dahi mereka. Yang menjadi pertanyaan, apa makna namanya di dahi mereka ini? Apa yang harus kita buat supaya kita juga mendapat makna nama tersebut? Wahyu 23 hingga 4 katakan, maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Selepas pemberontakan Lucifer dan kejatuhan Adam dan Hawa, Tuhan boleh membinasakan dua orang yang berdosa itu. Namun sebagai ungkapan kasih tanpa syarat kepada makhluknya, Tuhan menetapkan rancangan yang penuh belas kasihan untuk menyelamatkan semua orang yang menerima apa yang Dia tawarkan. Inilah yang dikenali sebagai rencana keselamatan yang sudah wujud sebelum penciptaan. Namanya tertulis di dahi mereka bermakna bahwa kita akan memiliki sifat Yesus. Adakah itu tuntutan untuk berada di dalam bumi yang baru? Adakah kita akan memilikinya? Jika kita telah menulisnya di sana sekarang dan tidak berpaling daripadanya, maka ia akan tertulis di sana di langit yang baru dan di bumi yang baru juga. Kita akan berada di sana untuk selama-lamanya. Tuhan telah menjanjikan penyelesaian apabila Adam dan Hawa berdosa. Dia menggunakan sistem korban untuk mengajar Israel bahwa dosa boleh dihapuskan hanya dengan kematian Dia yang tidak berdosa, yaitu Mesias, Yesus dari Nazaret. Dia telah melakukan segala-galanya untuk mengampuni kita, mengubah hidup kita. Kita hanya perlu menerima Dia dengan iman. Pena Inspirasi mengatakan, sekarang gereja ini sedang berjuang. Sekarang kita berhadapan dengan dunia dalam kegelapan. Hampir sepenuhnya diserahkan kepada penyembah berhala. Tetapi harinya akan datang apabila satu perjuangan akan berlaku. Kemenangan akan diraihkan. Kehendak Tuhan harus dilakukan di bumi seperti yang dilakukan di sorga. Bangsa-bangsa yang diselamatkan tidak akan mengetahui hukum lain selain hukum surga. Semua akan menjadi keluarga yang bahagia. Bersatu, berpakaian dengan pakaian pujian dan ucapan syukur, yaitu jubah kebenaran Kristus. Seluruh alam dalam keindahan yang luar biasa akan mempersembahkan kepada Tuhan suatu penghormatan merupakan pujian dan penyembahan. Kemudian satu lagi Pena Inspirasi menjelaskan, pertikaian besar telah berakhir. Dosa dan orang-orang berdosa tidak ada lagi. Seluruh alam semesta sudah bersih. Suatu denyut keharmonian dan kesukaran berdetak di seluruh alam semesta. Dari Dia yang menciptakan semuanya, mengalir kehidupan dan terang dan kesukaan ke seluruh jagat raya yang tidak ada batasnya ini. Dari atom yang paling kecil sampai kepada dunia yang paling besar. Segala sesuatu yang bergerak atau yang tidak bergerak dalam kehidupan yang tak terselubung. Dan kesukaan yang sempurna menyatukan bahwa Allah itu kasih adanya. Jadi saudara, dari pembelajaran setelah sahabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan bahwa Tuhan akan menjadikan segala sesuatu baru atau bumi yang akan diperbaharui. Kedua, di sana akan ada ibadah yang sempurna. Kita akan melihat Tuhan secara pribadi. Tidak akan ada lagi air mata kematian dan kesengsaraan. Kita akan berada di sana selamanya dengan syarat tetap setia. Sementara kita di dunia sampai Maranatha atau sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir. Tuhan memberkati kita.
Sampai di sini pembelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Semoga ini serba sedikit boleh membantu kita sementara kita mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih sekali lagi karena Engkau hadir di tengah-tengah kami sementara kami mempelajari pelajaran sekolah sahabat sehingga kami mengerti. Kami boleh mengaplikasikan itu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.